Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai topik wawasan dan motivasi dalam kewirausahaan. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian wirausaha. Wirausaha itu berasal dari dua kata, yakni wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha merupakan sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna menghidupi atau mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, jadi wirausaha itu adalah seorang atau sekumpulan orang yang berani menciptakan bisnis baru dengan resiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang, menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan sebuah usaha. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai kondisi UMKM di Indonesia. Nah, paradigma kebanyakan orang Indonesia menganggap bahwa menjadi karyawan, menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai kantoran adalah cita-cita yang paling diutamakan karena memiliki gaji dan penghasilan tetap setiap bulannya, memiliki jaminan kesehatan dan jaminan sosial yang ditanggung oleh perusahaan, dan memiliki hari libur dan jam kerja yang sudah pasti. Sebaliknya, menjadi seorang entrepreneur itu masih dipandang sebagai seseorang yang penghasilannya tidak tetap, tidak terukur, dan jam kerjanya pun tidak bisa dipastikan. Seperti itu. Nah, berdasarkan analisis tersebut, sebetulnya seorang entrepreneur itu bisa berpenghasilan lebih dari seorang pegawai kantoran. Bahkan bisa menjadi seseorang yang banyak memberi dibandingkan meminta, karena seorang entrepreneur itu bisa memberikan gaji dan bukan digaji, seperti itu. Selanjutnya, setelah analisis tersebut, nah muncul pertanyaan, bagaimana sih agar kita bisa seorang entrepreneur? Nah, cara untuk membangun diri menjadi seorang entrepreneur itu yang pertama adalah mengenal jenis usaha dari berbagai sumber. Kemudian membaca biografi atau kisah sukses pengusaha, kemudian melakukan atau mengikuti pelatihan dan kursus, dan yang keempat, mengobservasi langsung pelaku bisnis. Seperti itu. Jadi, cara membangun jiwa entrepreneur itu dengan cara banyak melihat, banyak membaca, mengikuti pelatihan, dan bisa melaksanakan observasi langsung terhadap pelaku bisnis. Nah, kemudian kita bahas mengenai faktor penyebab merintis usaha. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Nah, sebagaimana diskusi yang telah kita lakukan minggu kemarin, kita sudah membahas faktor menjadi seorang entrepreneur, apa saja faktornya, dan di sana ada beberapa teman-teman kita yang menjawab pernah menjadi seorang entrepreneur karena orang tuanya juga seorang entrepreneur, memiliki usaha, memiliki kios atau toko seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga sengaja terjun menjadi seorang pengusaha. Sengaja terjun menjadi seorang pengusaha di sini dengan kesadaran penuh berarti, saya menyukai entrepreneur, saya menyukai entrepreneurship sehingga saya memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi seorang pengusaha dengan cara sengaja tanpa ada dukungan atau ada faktor pendukung dari keluarga. Nah, selanjutnya sebagai kerja sampingan. Nah, di sini banyak dari individu yang bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya sehingga memiliki sampingan sebagai seorang entrepreneur. Misalnya ada seorang pegawai pabrik
yang bekerja di shift kan ya, kalau di pabrik misalnya shift 1, 2, 3, dan dia memiliki sampingan misalnya berjualan makanan, berjualan kopi, berjualan apa kayak masker gitu ya, atau berjualan kerudung. Nah, di sela-sela waktunya sebagai seorang karyawan, dia memiliki kerja sampingan sebagai seorang entrepreneur. Nah, yang selanjutnya adalah coba-coba. Jadi hanya mencoba-coba, hanya ikut-ikutan, hanya penasaran, sehingga dia memulai sebuah usaha seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah terpaksa. Nah, karena kita mengalami pandemi kurang lebih selama 2 tahun, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, sehingga terpaksa banting setir menjadi seorang pengusaha karena di PHK atau misalnya ada pengurangan karyawan di pabrik atau di perusahaan tempat ia bekerja, sehingga ia terpaksa mau tidak mau menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Nah, tetapi kita juga harus tahu ciri dan watak seorang entrepreneur itu seperti apa sih gitu ya. Nah, yang pertama percaya diri, tentu saja. Selanjutnya berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian mampu mengambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki keorisinilan atau kreativitas yang tinggi sehingga sesuatu yang dihasilkan itu original seperti itu ya. Kemudian berorientasi pada masa depan, selalu ada perencanaan dan perhitungan akan semua tindakan yang ia lakukan, dan yang terakhir jiwa produktif, bukan konsumtif, dan tentunya selalu inovatif. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang ingin mengetahui atau apa sih bedanya pedagang dengan pengusaha. Nah, pedagang itu dan pengusaha itu berbeda karena pedagang itu fokus pada keuntungan jangka pendek. Jadi nilai nominal uang semua dikerjakan sendiri dan pedagang belum tentu menjadi pengusaha. Nah, jadi pedagang itu misalnya karena ia tidak fokus terhadap jangka panjang, dia hanya memikirkan jangka pendek, jadi hanya menjual barang dagangannya itu agar laku saja, agar habis saja, tidak memikirkan keberlanjutan bisnisnya itu seperti apa di kemudian hari. Jadi kurang memahami dan kurang memahami atau tidak memiliki misi dan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang lebih baik seperti itu ya, dan semua dikerjakan sendiri. Jadi misalnya pedagang gorengan. Nah, dia itu pedagang karena apa? Dia ke pasar pagi-pagi sendiri, kemudian menyiapkan bahan-bahan sendiri, kemudian menggoreng dan memasak gorengannya itu sendiri, dan berjualan dagangannya itu dijual oleh sendiri juga. Nah, itu adalah pedagang, bukan pengusaha seperti itu ya. Terus apa sih kalau pengusaha itu seperti apa? Nah, pengusaha itu adalah memiliki fokus pada keuntungan jangka panjang. Jadi ada sistem di sana ya untuk mendapatkan keuntungan tanpa batas. Tanpa batas di sini dalam jangka waktu yang sangat panjang, berkelanjutan, berkesinambungan, terus-menerus, terus memikirkan bagaimana caranya agar konsumen repeat order seperti itu ya. Dan selanjutnya membuat tim kerja atau teamwork. Nah, seorang pengusaha itu pasti memiliki teamwork. Ada bagian manajemen produksi, ada bagian manajemen keuangan, ada bagian manajemen pemasaran, dan sebagainya. Jadi, walaupun ada bisnis yang dikerjakan, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang sudah ada sistemnya, sudah ada manajemennya di dalamnya. Jadi dilaksanakan, terukur, dan tertata dengan sistematis seperti itu. Dan biasanya pengusaha itu pernah menjadi pedagang, tetapi tidak semua pedagang itu bisa menjadi seorang pengusaha. Selanjutnya, jenis inovasi. Jenis inovasi yang diciptakan oleh seorang entrepreneur. Yang pertama, pengenalan barang baru atau perbaikan barang yang sudah ada.
Contohnya, misalnya kalau zaman dulu, barang yang sudah ada misalnya zaman dulu itu, apa sih, kalau misalnya lebaran itu orang mengantarkan makanan menggunakan rantang, tahu ya rantang. Nah, kemudian banyak, pengusaha yang menciptakan, rantang, kekinian gitu ya. Jadi, kalau zaman dulu kan rantangnya itu dianterin, kemudian ditunggu sampai dicuci, terus dikasihin lagi ke orangnya, eee jadi agak sedikit ribet lah ya di teng. Nah, kalau sekarang misalnya ada, kertas, atau misalnya box kertas atau ada tin wall ya, apa sih, kotak plastik itu. Jadi misalnya mengirim makanan, bisa langsung dikasihkan beserta dengan tempatnya, karena tempatnya misalnya harganya lebih murah. Kalau rantang kan misalnya harganya mahal ya, 100.000 lebih. Nah, tetapi kalau misalnya kita pakai toples-toples tin wall yang tipis itu, hanya 2.500 satunya. Jadi kalau misalnya kita ngasih makanan 5 menu hanya 12.500 dan biasanya itu langsung dikasihkan saja ke orang yang dianterin gitu ya. Jadi pengenalan barang baru, perbaikan barang yang sudah ada. Sudah ada barangnya, sudah ada rantang, tetapi kita melakukan perbaikan ataupun mengenalkan barang baru, yaitu kemasan plastik yang lebih ekonomis harganya. Kemudian pengenalan metode produksi baru, misalnya kalau zaman dulu bakso itu hanya direbus, tetapi sekarang sudah ada basreng, bakso digoreng, seperti itu ya. Jadi ada metode-metode khusus untuk memproduksi barang dagangan. Atau misalnya ada lagi kalau zaman dulu makan nasi liwet itu harus menggunakan kastrol ya. Nah, kalau sekarang ada liwet, liwet apa sih, liwet yang kayak pop mie gitu, ada tempatnya, tinggal diseduh langsung deh jadi nasi liwet, seperti itu ya. Kemudian, banyak lagi metode-metode yang, dihasilkan oleh seorang entrepreneur. Selanjutnya ada pembukaan pasar baru, khususnya pasar ekspor pada daerah baru. Kalau zaman dulu ingin membeli barang dari luar negeri itu prosesnya sangat sulit, harganya sangat mahal, ongkos kirimnya itu bisa-bisa ongkos kirimnya itu lebih mahal daripada harga barangnya. Tetapi karena sekarang kita sudah ada marketplace, pasar baru, pasar digital, nah barang dari Cina pun ongkos kirimnya sangat mudah, bahkan hanya Rp10.000 sudah bisa mendatangkan barang dari Cina, atau bahkan ada program gratis ongkir seperti itu ya. Jadi ada pembukaan pasar baru yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya penciptaan, pengadaan, persediaan bahan mentah atau bahan setengah jadi. Nah, sekarang itu lagi musim banget makaroni goreng, makaroni maka itu ya, yang pakai bumbu-bumbu gurih kayak gitu, pedas. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada yang hanya menyediakan bahan mentahnya saja, bahan setengah jadinya saja, dan ada penjual yang mengolah bahan setengah jadi itu menjadi bahan jadi dan diberikan rasa-rasa dan bumbu-bumbu yang menarik konsumen sehingga itu diperlukan oleh pasar. Selanjutnya ada penciptaan suatu bentuk organisasi industri baru seperti misalnya ruang guru sekarang itu ya sangat booming, jadi belajar dengan mudah tanpa harus pergi ke tempat les dengan ongkos, ada hujan, ada segala macam, dan semua sekarang bisa dilakukan dengan ruang guru dimanapun, di rumah, kapanpun bisa diakses. Nah, seperti itu. Jadi lebih penciptaan sebuah startup yang dibutuhkan oleh pasar. Selanjutnya ada manfaat kewirausahaan itu sebagai peluang untuk mengendalikan nasib, kesempatan melakukan perubahan, untuk menggunakan potensi, meraih keuntungan, untuk berperan di masyarakat, dan peluang melakukan hobi. Karena kalau misalnya kita sudah hobi dagang, biasanya itu akan berlangsung lebih lama ya. Jadi karena suka, hobi, nah, jadi dilakukan berulang dan terus-menerus. Nah, motivasi kewirausahaan, motivasi awal. Nah, motif adalah keadaan kompleks dalam diri individu yang mendorong individu untuk berperilaku dalam upaya mencapai suatu tujuan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup.
Nah, motivasi itu adalah upaya yang dilakukan untuk menimbulkan atau meningkatkan motif. Nah, faktor penyebab seseorang menjadi seorang entrepreneur itu ada 3. Ada necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup, atau reflective entrepreneur yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang tren sebagai sehingga rawan terhadap persaingan atau kejatuhan. Yang ketiga adalah inovatif entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dan melihat peluang untuk meningkatkannya. Nah, terus bagaimana sih cara kita meningkatkan motivasi? Karena berdasarkan hasil diskusi kita kemarin, ada beberapa teman kita sebanyak 10% dari seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah entrepreneurship itu merasa tidak pernah melakukan atau tidak pernah menjadi seorang entrepreneur, tidak pernah berdagang karena takut takut nggak berhasil, takut barang dagangannya nggak laku, dan sebagainya. Nah, untuk meningkatkan motivasi menjadi seorang entrepreneur di sini ada 4 yang akan saya share. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri dengan baik dan memberi tantangan serta dukungan dalam kadar yang tepat. Jadi kita tuh harus mengenal diri sendiri, kemudian berikan tantangan kepada diri kita, bisa nggak ya? Nah, kemudian apabila kita berhasil, berikan dukungan atau berikan reward kepada diri kita sendiri sebagai hasil kerja keras yang kita lakukan. Sehingga akan nyambung ke nomor 2, yaitu memberikan iklim emosional yang positif dan memotivasi diri sendiri untuk menginternalisasikan nilai dan tujuan hidup. Nah, jadi apabila kita mengenal diri sendiri, kita sudah berhasil, mau berusaha, mau mencoba, kemudian kita memberikan reward kepada diri sendiri, nah otomatis kita akan memiliki iklim emosional yang sangat baik. Dan iklim emosional yang positif ini dapat meningkatkan motivasi. Nah, yang ketiga, konsisten dalam bertindak. 0,0 dipangkatkan hasilnya tetap 0,0. Tetapi apabila maksudnya 0,0 pangkat 2, jadi 0,0000 ya, seperti itu. Jadi tetap 0, tidak ada hasilnya. Tetapi apabila 0,1 dipangkatkan, maka hasilnya akan berbeda. Jadi please konsisten untuk melakukan pergerakan, konsisten untuk bertindak. Karena apa? Karena sekecil apapun usaha kita pasti akan berbeda dengan yang tidak pernah melakukannya sama sekali. Kemudian yang keempat, masih berkelanjutan ya, berani dan mulai bergerak. Karena tugas kita itu hanyalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan yang terakhir kerja ikhlas. Sebagaimana kita ketahui bahwa Siti Hajar itu berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah sampai 7 kali mencari air, tetapi airnya keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail. Nah, jadi Siti Hajar itu ya hanya berikhtiar. Masalah hasil airnya ketemu atau enggak, yaitu urusan Allah. Yang penting kita sudah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas. Yang terakhir ikhlas, jadi hasilnya itu tetap serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Nah, terus kendala apa saja sih dalam memulai usaha? Nah, yang pertama, adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Kemudian merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Nah, yang tadi ya, paradigma yang sangat salah. Bahwa yang sukses itu seorang karyawan, yang gajinya ada setiap bulan itu seorang karyawan. Padahal tidak seperti itu ya. Orang-orang kaya di dunia, orang terkaya di dunia 1-10 itu adalah semuanya pengusaha, ya, bukan karyawan. Nah, yang ketiga, merasa bingung dari mana memulai usaha. Jadi kebanyakan bingung tapi tidak bergerak. Nah, tadi 0,0 dipangkatkan ya tetap 0, tetapi kalau 0,1 itu pasti ada perubahannya. Jadi jangan bingung di mana dimulai, tapi mulailah usaha sekarang juga, seperti itu. Kemudian banyak berencana, tidak memulai dan melaksanakan. Jadi hanya rencana, nanti jualannya pas bulan puasa, nanti jualannya pas lebaran, nanti jualannya pas gini. Nah, pas hari H nanti lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi tidak hanya berencana tetapi harus bertindak. Nah, ciri-ciri seorang entrepreneur itu menciptakan peluang, bukan sekedar mencari peluang. Melakukan inovasi produk dan berani melakukan resiko yang terukur. Perlu digarisbawahi ya, berani melakukan resiko, tetapi resikonya itu terukur. Karena seorang entrepreneur itu selalu melakukan perencanaan dengan matang.
Nah, bagaimana cara memulai usaha? Yang pertama, bisa dilakukan dengan 4 cara ya. Pertama, mendirikan usaha baru, benar-benar baru. Yang kedua, membeli perusahaan yang sudah jadi. Yang ketiga, bekerja sama secara franchise atau waralaba. Misalnya, kita memiliki modal 5 miliar, kita ingin buka Britok di Purwakarta, karena di Purwakarta itu misalnya belum ada Britok seperti itu. Nah, kita itu tinggal store aja uang 5 miliar. Nah, nanti masalah manajemen semuanya itu diurus oleh pihak Britok, tetapi kita ada tanda tangan kontrak, misalnya setiap bulan harus ngasih 10% keuntungan kita kepada perusahaan induk. Dan semua bahan baku yang kita gunakan itu harus diambil dari perusahaan induk. Dan kita pun harus mematuhi seluruh aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan induk. Seperti itu, misalnya kayak baju karyawan, gaji karyawan, jumlah karyawan, SOP perusahaan, jenis menu, harganya berapa, semua itu ditentukan oleh perusahaan induk. Nah, jadi kita tinggal menjalankan saja karena kita memiliki modal yang sangat besar seperti itu ya. Atau misalnya kita yang lebih ringannya, misalnya ada waralaba yang hanya puluhan juta juga ada ya. Misalnya kayak kebab, terus ada bakso goreng, terus ada apalagi kayak chicken kayak gitulah. Nah, itu biasanya harganya lebih murah dibanding brand-brand yang ada di mall seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, jika kita belum memiliki modal yang sangat besar, nah kita bisa memulai dengan semangat, ide kreatif dan inovatif. Jadi keberanian usaha dengan modal orang lain. Misalnya kita memulai dengan menjadi reseller, mengambil barang dari orang lain, menjualkan barang punya orang lain. Nah, lama-lama kita bisa menjadi seorang distributor, agen, dan seterusnya seperti itu. Jadi apapun bisa kita lakukan asalkan kita mau bergerak. Strateginya apa? Yang pertama, fokus terhadap satu produk, sehingga kita bisa mengenal produk dengan baik dan menguasai konsep bisnis dengan baik. Kemudian bisa kita lakukan dengan membuat desain yang menarik, misalnya dari brosur, packaging, atau kemasan. Nah, mungkin teman-teman di sini sekarang lagi in ya, kalau misalnya kita beli kerudung, beli baju, itu packagingnya itu sangat rapi, sangat bagus, kayak kita dapat kado, ada kotak yang seperti kado itu, terus dibuka, ada ucapannya, ada pitanya, ada tulisan-tulisan motivasi kayak gitu, ada ucapan terima kasih. Pokoknya sangat dispesialkan gitu. Jadi kita beli barang itu kayak dapat kado. Nah, itu salah satu cara mendesain kemasan menjadi menarik seperti itu ya. Kemudian yang kelima itu jangan terburu-buru. Jangan ikut-ikutan, jangan terburu-buru karena ingat seorang entrepreneur itu penuh perencanaan, penuh penuh perencanaan dengan matang, semuanya ada visi misinya, ada tujuannya. Jadi semuanya itu terukur secara sistematis. Nah, kemudian the power of team. Nah, jadi seorang entrepreneur itu pasti punya tim yang solid, pasti punya teamwork, tidak dikerjakan sendiri. Kalau sendiri-sendiri tadi apa? Bukan entrepreneur ya, tapi pedagang. Kemudian yang terakhir jangan putus asa. Nah, ini balik lagi, tugas kita itu hanya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, yang akhirnya ikhlas. Jadi jangan putus asa, oke? Terus bergerak, bergerak, dan bergerak. Nah, visi dan motivasi seorang wirausaha. Visi itu kan sebuah gambaran tentang suatu ideal yang menjadi harapan di masa yang akan datang, target jangka panjang. Nah, fungsinya itu memberikan arahan mengenai tujuan usaha dan membangkitkan jiwa seorang entrepreneur. Kemudian misi dan motivasi seorang wirausahawan. Misinya itu kan target jangka pendek yang dibentuk atau mengarah pada perwujudan visi. Nah, syarat misi itu apa? Spesifik. Kemudian measurable itu terukur. Achievable itu dapat dicapai. Reasonable itu wajar ya. Kemudian ada time base-nya. Jadi ada timeline-nya gitu ya, tidak dilakukan tanpa sesuatu yang sistematis. Semuanya itu harus spesifik, measurable, achievable, reasonable, and time base-nya. Kemudian bagaimana sih cara mengkomunikasikan visi dan misi kita gitu. Nah, itu bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Kalau internal kita bisa rapat intern dengan seluruh tim work yang ada, kemudian kita bisa melakukan coaching atau pelatihan pegawai. Nah, kalau eksternalnya itu bisa melalui iklan
ya, atau pertemuan bisnis seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Let me know if you have question and clarification. Jadi apabila ada pertanyaan, silakan ajukan di WhatsApp group. Dan jangan lupa untuk cek sepadanya untuk kegiatan yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.